Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mabahisil alfadhi. Bermula ini itu satu pasal pada pembahasan segala lafaz. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Bermula yang musta'mal daripada segala lafaz sekira-kira didapatkan akan dia lafaz, adakala itu murakkab dan adakala itu mufrad. Fa'awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksi ma ta'ala. Maka bermula yang pertama itu barang yang menunjuki oleh juzuknya barang atas juzuk maknanya barang, dengan sebalik barang yang mengiringi ia barang. Wahwa ala qismaini anil mufradah kulliyun au juz'iyun haitsu wujida. Dan bermula dianya mufrad itu sabit atas dua pembahagian. Saya kehendaki akan mufrad. Bermula yang pertama itu kulli dan bermula yang kedua itu juz'i, sekira-kira didapatkan akan dia mufrad. Fa mufhimu istiraki nil kulliyu ka asadin wa aqsuhul juz'iyyu. Maka bermula yang memberi faham isyarak itu kulli seperti lafad asad, dan bermula sebaliknya kulli itu juz'i. Aqulu al-lafdu imma ayyakuna muhmalan ka daizin au musta'malan ka zaidin wala ibrata bil muhmali. Aku kata bermula lafaz adakala itu bahwa ada ia lafaz itu dikosongkan seperti lafaz daizin atau itu musta'mal digunakan seperti lafaz zaidin. Lafaz adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyati. Suara yang terdiri dari gabungan huruf-huruf ejaan. Itulah yang dimaksud dengan lafaz. Bunyi-bunyian yang bisa terdengar dengan indera pendengaran, apabila bunyi-bunyian itu merupakan gabungan daripada huruf-huruf ejaan, maka bunyi-bunyian tersebut dinamakan dengan lafaz. Dari sekian banyak lafaz yang ada, yang terjadi di seluruh tempat, yang terjadi di semua waktu, dan yang terjadi kapan dan di mana saja. Imma ayyakuna muhmalan au musta'malan. Dia tidak terlepas daripada dua macam. Ada kemungkinan dia merupakan lafdul muhmalu, lafaz yang kosong, lafaz yang tidak punya makna, lafaz yang tidak punya pengertian. Au musta'malan, atau lafaz itu punya makna, lafaz itu punya pengertian. Contoh lafaz yang tidak punya makna, tidak punya pengertian adalah daizin.
Ini merujuk kepada lafdil Arabiyah, lafaz dalam bahasa Arab. Artinya tidak tertutup kemungkinan ada bahasa lain selain bahasa Arab yang daizin itu memiliki makna, memiliki pengertian. Kalau dalam bahasa Arab, daizin itu saud mustamilah ala ba'dil hurufil ihjaiyah. Dia merupakan suara, bunyi-bunyian, dan gabungan daripada huruf hijaiyah. Akan tetapi dia tidak memiliki makna. Artinya lafaz daizin dalam bahasa Arab tidak diwabak untuk menunjukkan kepada makna tertentu. Contoh lafaz yang musta'malan dalam bahasa Arab adalah Zaidin. Zaidin diwabak sebagai ismon lisaksi, nama seseorang. Wala ibarata bil muhmali, dan tiada jenis iktibar dengan yang muhmal. Lafaz-lafaz yang memang tidak memiliki makna, lafaz yang tidak memiliki arti, la ibarata fih. Itu tidak perlu dibincangkan, tidak perlu dibicarakan. Karena dia tidak punya makna, karena dia kosong, maka dia layak untuk dikosongkan daripada pembicaraan. Walizalika ahmalahul musannifu, dan karena demikian mengosongkan akannya yang muhmal oleh musannif. Karena dia kosong, tidak punya makna, maka musannif pun mengosongkannya daripada pembahasan. Artinya dia tidak dibahas. Tumma al-musta'malu imma ayyakuna mufradan wa imma ayyakuna murakkaban. Lafaz yang musta'mal tidak terlepas daripada dua macam. Lafaz musta'mal terbagi dua. Imma ayyakuna mufradan. Ada kemungkinan yang pertama dia berupa mufrad. Wa imma ayyakuna murakkaban, dan ada kemungkinan dia berupa murakkab. Ada lafaz yang mufrad dan ada lafaz yang murakkab. Mufrad yang dimaksud di sini adalah mufrad yang muqabalah lil murakkab, kon mufrad yang muqabalah bagi tasniyah dan jamak. Di mufrad ada dua macam. Ada mufrad yang muqabalah bagi tasniyah dan jamak, dan ada mufrad yang muqabalah bagi murakkab. Ada mufrad yang lawannya tasniyah dan jamak, dan ada mufrad yang lawannya murakkab. Mufrad yang lawannya tasniyah dan jamak adalah tunggal. Satu, bukan dua, dan bukan lebih dari dua. Mufrad yang lawannya murakkab maknanya adalah lafaz yang terpisah, berdiri sendiri, tidak terhubung dengan lafaz yang lain. Yang dimaksud di sini adalah mufrad muqabalah lil murakkab. Maka pengertiannya sesuai dengan penjelasan nanti adalah lafaz yang berdiri sendiri, tidak terhubung dengan lafaz yang lain. Di lafaz ada dua macam, ada lafaz mufrad dan ada lafaz murakkab.
Fal awwalu ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Maka bermula yang pertama daripada dua pembahagian lafaz mustakmal, yaitu mufrad. Lafaz terbagi dua, yang pertama mufrad, yang kedua murakab. Yang pertama daripada dua pembagian maksudnya mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Barang yang tidak menunjuki oleh juz'unya barang atas juz'u maknanya barang. Lafaz-lafaz yang juz'unya tidak memiliki makna yang dimaksud. Lafaz-lafaz yang juz'unya tidak memiliki makna yang berarti. Maksudnya, lafaz murakab, lafaz mufrad itu adalah lafaz yang dia memiliki makna secara utuh dan secara keseluruhan. Tidak memiliki makna bila dipisahkan menjadi bagian-bagian. Maka mufrad itu bisa jadi dia tidak memiliki bagian-bagian sama sekali. Hanya terdiri dari satu huruf. Qi. Fi'il amar daripada waqa, yaqi, wiqayatan. Fi'il amarnya qi. Hanya satu huruf. Karena dia hanya memiliki satu huruf, maka dia tidak memiliki juzuk. Karena tidak memiliki juzuk, pastinya juzuk tidak memiliki makna. Yang kedua, bisa jadi lafaz mufrad itu memiliki juzuk. Akan tetapi juzuk daripada bagian-bagian daripada lafaz tersebut tidak memiliki makna sama sekali. Dia bisa dibagi-bagi, dia bisa dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian yang kecil. Akan tetapi bagian-bagian yang kecil setelah terpisah daripada poolnya, dia tidak memiliki makna sama sekali. Seperti Zaidin yang dibuat contoh di sini, Zaidin. Lafaz Zaidin adalah lafaz mufrad. Kenapa mufrad? Karena dia sebuah lafaz yang tidak dihubungkan kepada lafaz yang lain. Dan dia termasuk dalam mufrad yang memiliki juzuk, memiliki bagian, tapi bagiannya tidak memiliki makna sama sekali. Dia bisa dibagi menjadi zai, ya, dan dal. Zai satu huruf, ya satu huruf, dan dal satu huruf. Akan tetapi tanpa dikumpul menjadi zaidun, zai dia tidak memiliki makna. Ya, dia tidak memiliki makna. Dan dal dia tidak memiliki makna. Maka zaidin adalah lafaz mufrad yang dia punya juzuk. Akan tetapi juzuknya tidak memiliki makna. Yang ketiga, model mufrad yang dia memiliki juzuk. Dan juzuk itu punya makna. Akan tetapi makna daripada juzuk tersebut ghairul maqsudi. Tidak dikasat.
tidak berarti, tidak diperhitungkan. Misalnya Abdullahi dikala telah menjadi murakab mazaji. Abdullahi sebagai alam, nama orang. Abdun sebuah lafaz, Allahi sebuah lafaz. Digabung menjadi Abdullahi. Sebelum keduanya digabung menjadi sebuah nama, Abdun punya makna tersendiri. Allah punya makna tersendiri. Akan tetapi setelah digabung menjadi Abdullah dan dia dijadikan sebagai sebuah nama, maka Abdullah maknanya adalah ismon li syaksin, nama seseorang. Abdun sebagai bagiannya tidak lagi diperhitungkan bermakna hamba. Allah juga tidak diperhitungkan bermakna satul wajibil wujud. Maka lafaz Abdullah sebagai nama orang, kalaupun dia memiliki juzuk dan juzuknya memiliki makna, akan tetapi maknanya tidak diperhitungkan, akan tetapi maknanya tidak dimurad, maka dia termasuk dalam lafaz mufrad. Pengertian mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Lafaz yang juzuknya tidak menunjukkan atas maknanya juzuk. Juzuknya tidak memiliki makna yang berarti. Juzuknya tidak memiliki makna yang dimurad. Bisa jadi dia tidak memiliki juzuk sama sekali. Bisa jadi dia memiliki juzuk tapi juzuknya tidak punya makna sama sekali. Bisa jadi dia memiliki juzuk dan juzuk itu memiliki makna, akan tetapi bukan makna yang dimurad. Wasani madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu ka zaidun qaimun. Dan bermula yang kedua itu barang yang menunjuki oleh juzuknya barang atas juzuk maknanya barang. Seperti zaidun qaimun. Pembagian yang kedua daripada lafaz adalah lafaz yang murakab. Lafaz yang murakab adalah lafaz-lafaz yang juzuknya menunjuki atas makna yang dimurad. Dia memiliki juzuk dalam arti bisa dibagi dan juzuknya memang memiliki makna yang berarti. Seperti Zaidun qaimun dikala sudah dibentuk menjadi sebuah qadhiyah. Zaidun sebagai maudhu', qaimun sebagai mahmud. Zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khabar. Zaidun sebagai musnad ilaih dan qaimun sebagai musnad. Ketika keduanya telah tergabung menjadi sebuah qadhiyah, maka keduanya disebut lafaz murakab. Karena memiliki juzuk dan juzuknya memiliki makna yang berarti. Zaidun mubtada, dia bermakna nama seseorang. Qaimun, dia khabar, dia bermakna suatu keadaan yang kepala di atas, kaki di bawah. Keduanya digabung menjadi Zaidun qaimun, dan memang makna yang dimaksud setelah digabung Zaidun sebagai nama seseorang dan qaimun sebagai sebuah keadaan, kepala di atas, kaki di bawah. Maka Zaidun qaimun ini dinamakan dengan lafaz murakab. Wal kalamu
alal muraqqabi bi kismaihi a'ni ma huwa fi quwwatil mufradi wa ma kana mahban ya'ti fil mu'arrifati wal qadaya wal aqsiyati. Dan bermula kalam atas yang murakab dengan dua pembahagiannya kalam yang murakab. Saya kehendaki akan barang yang bermula dianya barang pada quwwah mufrad dan barang yang ada ia barang itu murni. Ya'ti itu lagi akan datang ianya kalam pada bab ta'rif dan bab qadaya dan bab qiyas. Murakab ada dua macam. Ada murakab yang mahdan, dia memang murni murakab. Dan ada yang murakab fi quwwatil mufrad. Dia murakab tapi dihitung sebagai mufrad. Ini disebut dengan murakab fi quwwatil mufrad. Seperti murakab idhafi dan lain-lain. Kedua macam pembagian murakab nanti akan dibahas dalam bab ta'rif, akan dibahas dalam bab qadaya, dan akan dibahas dalam bab qiyas. Wal maqsudu huna al-mufradu wa huwa qismani. Dan bermula yang dimaksud di sini itu lafaz mufrad. Dan bermula dianya mufrad itu dua pembahagian. Yang dibahas dalam bait ini adalah tentang lafaz musta'mal yang mufrad. Dan lafaz musta'mal yang mufrad itu terbagi dua. Juz'iyun imma na'a tasawwuru ma'nahu miwuqu'i syirkati fihi ka Zaidin. Bermula yang pertama itu juz'i. Jika menegah oleh mengtasawur maknanya mufrad daripada terjadi syirkah padanya mufrad. Seperti Zaidin. Mufrad terbagi dua. Yang pertama mufrad yang juz'i. Mufrad yang juz'i adalah mufrad yang maknanya tidak mencakup banyak afrad. Maknanya hanya terkhusus pada satu individu. Tidak mencakup individu yang banyak. Seperti Zaidin sebagai sebuah nama. Zaidin sebagai sebuah nama, dia hanya menunjuki kepada orang yang bernama Zaid. Kalaupun di dunia dalam waktu yang bersamaan banyak orang yang memiliki nama Zaid, akan tetapi masing-masing daripada nama yang dimiliki oleh masing-masing Zaid, dia hanya menunjuki kepada pemiliknya. Zaidun yang ada di Arab, Zaidun yang ada di Indonesia, Zaidun yang ada di Amerika, dan seterusnya. Kalaupun mereka jumlahnya banyak dan dengan nama yang sama, akan tetapi masing-masing nama itu hanya menunjukkan kepada pemiliknya, hanya menunjukkan kepada personal yang satu. Maka Zaidun sebagai sebuah nama ini dinamakan dengan lafaz mufrad yang juz'i. Maknanya tidak ada perkongsian di dalamnya. Maknanya hanya tertuju kepada satu individu. Wal kulliyun illam yamna tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syirkati fi kalasat. Dan yang kedua lafaz mufrad yang kulli. Dan bermula yang kedua itu kulli. Jika tidak menegah oleh mengtasawur maknanya mufrad daripada terjadi perkongsian padanya mufrad seperti asad. Yang kedua mufrad kulli. Mufrad kulli adalah
sebuah kata tunggal, sebuah kata yang tidak terhubung dengan yang lain, sebuah lafaz yang tidak dihubungkan dengan lafaz yang lain, atau sebuah lafaz yang juzuknya tidak memiliki makna, akan tetapi dia memiliki banyak musamma. Sebuah lafaz milik banyak pemilik. Seperti kata al-asad. Seperti kata hajarun, batu. Seperti kata insanon, manusia. Lafad insanon, lafad hajarun, lafad asadun. Sebuah lafad dia mufrad, akan tetapi pemiliknya banyak. Asad, semua jenis singa ini termasuk dari medulul kata asadun. Tidak terkhusus kepada asad atau singa tertentu. Maka lafad asadun, lafad insanon, lafad hajarun, dan lain sebagainya, ini dinamakan dengan mufrad yang kulli. Wahuwa sittatu aqsamin. Ini